Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini menjelang siang, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga Allah kumpulkan kita dalam rangka ta'lim rutin kita pada hari ini membahas kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah dalam keadaan hujan, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita. Hujan ini adalah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nanti di pembahasan ini ada nanti berkaitan dengan awan, ya. Rasulullah itu ketika awan mendung gelap, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu akan terlihat mukanya gelisah. Maju mundur, ya, keluar rumah, keluar masuk lagi. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti takut dengan awan ini? Bukankah awan ini menandakan hujan dan hujan ini berkah? Ya. Maka kata Siti Aisyah, tidaklah muka Rasulullah itu berubah sampai turun hujan. Kalau turun hujan, maka Rasulullah mukanya langsung bergembira. Karena kenapa? Karena awan yang hitam itu bisa jadi dia penyebab daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kita akan bahas juga tentang kaum Hud yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan yang gelap, ya, yang menghancurkan semua orang-orang kafir di zaman itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya, turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau turun hujan, ya, Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Dan hadirin jamaah sekalian, air yang dipastikan, salah satu air yang dipastikan keberkahannya adalah air hujan, ya. Wa nazalna minas samai ma'an mubaraka, kata Allah, dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh berkah. Nah, kalau air minum bekas saya belum tentu berkah, Bu. Adanya kalau saya penyakit, tular juga penyakit, ya. Tapi kalau air diturunkan dari langit, ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Nah, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan ketika turun hujan ini, hadirin jamaah sekalian, adalah salah satu waktu yang mustajab untuk doa, ya, yaitu ketika turunnya hujan. Maka kalau kita lihat, ya, di Jazirah Arab, ya, kalau turun hujan mereka tuh keluar rumah, Bu, mandi hujan, berdoa, langsung menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun hujan waktunya mustajab untuk doa. Kalau kita kan karena sering hujan kita takutin anak-anak kita, jangan mandi hujan. Nah, nanti sakit. Nah, akhirnya sakit beneran. Ya. Akhirnya apa? Sakit beneran, hadirin jamaah sekalian. Nah, untuk mandi air bayarnya mahal karena kita suka mencelah hujan. Nah, sekarang masuk waterboom berapa, Pak? 100.000. Wah, mahal, hadirin jamaah sekalian. Zaman kita dulu masih kecil, masya Allah, gembira hujan. Ini gratis, ya, mandi air apa? Gratis. Keliling, muter sini, muter sana, masya Allah, bahagia kalau turun hujan itu. Nah, sekarang karena kita suka mencelah hujan, jangan mandi hujan, nanti sakit. Nah, ternyata kita buat mandi air saja bayar mahal, ya, 100.000 buat mandi. Nah, mandi air itu ya cepak-cepuk, ya. Kalau satu anak 100.000, yang dibawa 7 anak 700.000, hampir 1 juta, belum ongkos, belum makan. Masya Allah, luar biasa, ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan hujan kepada kita pada hari ini.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini adalah yang berkaitan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam. Ya. Kita sudah membahas Adam, Idris dan Nuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu kisah Nabi Hud alaihi salam. Yang kita ambil kisah ini daripada kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama asli Nabi Nuh itu nama asli Nabi Hud adalah Hud bin Abdullah bin Ribah al-Jarud bin Ad bin Aus bin Irm bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ya, jadi keturunan ya sebagaimana kita bahas ya di pekan yang lalu bahwasanya semua manusia di zaman Nabi Nuh dihancurkan kecuali orang-orang yang ikut bersama dengan Nabi Nuh di kapal Nabi Nuh. Ya, semua manusia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dihancurkan oleh Allah dengan banjir besar. Ya, kecuali orang-orang yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh. Di dalam kapal Nabi Nuh, salah seorang anak Nabi Nuh ya, yang bernama Kan'an kufur. Yang kemudian Kan'an ini juga dilanda dengan ombak. Tetapi selain Kan'an, ternyata ada beberapa orang anak Nabi Nuh yang selamat ya, yaitu Sam, Ham dan siapa satu lagi? Yafid. Ya, Sam, Ham dan Yafid. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud ini dari keturunan Sam bin Nuh. Ya, sebagaimana kita bahas kemarin ya, Sam ini adalah bapak moyangnya bangsa Arab. Dan bapak moyangnya bangsa Yahudi juga. Ya, dan bapak moyangnya bangsa Babilonia. Yaitu adalah Sam bin Nuh. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Nuh alaihi salam ketika dia turun ini, kemudian anaknya ini beranak pinak. Dalam beberapa riwayat diceritakan Sam ini punya anak sampai 80 anak. Masya Allah, nggak tahu deh biangnya dari berapa. Tapi anaknya banyak. Ya, anaknya banyak dan akhirnya menyebar. Ya. Salah satu daripada keturunannya ini menjadi bangsa Arab. Ya, salah satunya adalah Nabi Hud alaihi salam. Jadi kaum Ad ini adalah kaum bangsa Arab. Ya, Ad dan Samud, nanti setelah ini kita belajar tentang Nabi Saleh, yaitu juga dari bangsa Arab. Ya, Ad, Samud, ya, ada beberapa bangsa-bangsa Arab yang sudah musnah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud berasal dari suatu kabilah yang bernama Ad bin Aus. Ya, dari suku Ad, ini kakeknya. Ad bin Aus bin Sam, Ad bin Aus bin Irm bin Sam bin Nuh. Jadi, cucu-cucu Ad ini kemudian menjadi satu kabilah. Ya, namanya adalah kabilah Ad. Ya, bin Aus bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab yang menetap di bukit-bukit pasir di negeri Yaman. Ya, atau disebut dengan Al-Ahqaf. Ada suratnya Pak ya, surat Al-Ahqaf di dalam Al-Quran. Al-Ahqaf itu artinya bukit-bukit pasir, tempat menetapnya kaum Ad ini. Di mana ini tempatnya? Tempatnya adalah perbatasan antara Hadramut dan Oman. Hadramut Yaman ya sekarang. Ya, Hadramut dan Oman. Ya, itu kan kalau kita lihat peta Jazirah Arab, Yaman dan Oman itu bersebelahan. Ya. Sini Yaman, sebelah berarti sebelah timur ya. Sebelah timur itu Yaman, sebelah barat itu Oman. Nah, dulu Hadramut itu wilayah yang berbeda dari Yaman, tapi sekarang sudah masuk ya Hadramut. Bahkan di zaman ketika komunis menguasai Yaman, itu Hadramut masuk Yaman Selatan, dikuasai oleh komunis. Ya, Yaman Utara, San'a dan Aden itu masuknya Yaman Utara, dikuasai oleh kapitalis, ya dikuasai oleh sekutu dan yang lainnya. Tapi kemudian ya setelah perang dingin kemudian melebur menjadi satu negara namanya Yaman. Ya, ada satu tempat namanya Hadramut di Yaman.
Nah, Hadramut ini paling banyak pendatang Arab di Indonesia ini adalah berasal dari Hadramut, baik dari kalangan sayyid yaitu para habaib ya, atau dari kalangan masyayikh yang bukan habaib. Ya, kalau Bapak Ibu ngelihat Ustadz Khalid Basalamah itu dari Hadramut semua aslinya. Ya, Basalamah, terus apa lagi? Bafadol nih habaib. Basalamah, kemudian Bawazir, kemudian banyak ya, bin Jesar, Bajre dan yang lainnya, ini aslinya semua dari Hadramut. Ada yang dari kelompok Sayyid itu habaib, Al-Attas, ya, Al-Idrus, apa lagi? Al-Jufri dan yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah tempatnya kaum Ad itu adalah perbatasan antara Hadramut dan Oman. Ya, perbatasan antara Hadramut dan Oman. Sampai sekarang masih ada. Ya, bekas-bekas peninggalan kaum Ad itu masih ada. Ya, bisa kita lihat di Google. Saya kemarin ketika membuka kitab, ada kitabnya di rumah. Astagfirullahaladzim. Atlas Hadis. Ya. Ada tulisan Dr. Syauqi Abu Khalil. Ada Atlas Al-Quran, ada Atlas Hadis. Nah, di situ dilihat juga ada gambarnya tuh. Ya, sayang bukunya nggak saya bawa. Ya, Atlas Hadis tentang kaum Ad masih ada. Ya, di dalam surah Al-Fajr itu apa? Iram dzatil imad. Ya, bangsa Iram yang memiliki tiang-tiang. Nah, itu masih ada tiang-tiangnya tinggi yang sekarang masih ada peninggalannya di Hadramut, ya, perbatasan antara Hadramut dan Oman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tempat tersebut dari Al-Ahqaf, ya, namanya Al-Ahqaf itu apa? Pasir-pasir, ya. Apanya, bukit-bukit pasir. Tempat tersebut adalah suatu wilayah yang menjorok ke laut yang dikenal dengan nama Asy-Syahr. Adapun nama lembah mereka adalah Mughith. Ya, nama lembah mereka disebut juga dengan Mughith. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan lembah-lembah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr. Kita hafal, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Ya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu fa'ala rabbuka bi'ad, ya, terhadap kaum Ad. Siapa kaum Ad? Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kaum Ad ini adalah penduduk Iram generasi pertama. Nanti ternyata kaum Ad itu ada generasi pertama, ada generasi kedua. Ya, generasi pertama yaitu inilah kaumnya Nabi Hud. Generasi kedua ada perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Ada yang mengatakan generasi kedua itu adalah keturunan Yasjud bin Qahtan. Ada yang mengatakan generasi kedua itu adalah kaum Samud, yang nanti pembahasan mengenai Nabi Saleh alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaum Ad generasi pertama ini, ya, ada banyak macam tafsir yang mengatakan tentang kaum Iram ini, ya, yaitu kaum Iram ini. Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan Iram adalah tiang-tiang penyangga. Sedangkan adapun yang benar menurut Imam Ibnu Katsir adalah kaum Ad generasi pertama. Yang dimaksud dengan Iram ini adalah kaum Ad generasi pertama. Ada juga yang berpendapat bahwa Iram ini adalah sebuah kota nomaden. Ya, kota nomaden itu maksudnya kota yang suka berpindah-pindah. Ya, pindah ke sini, pindah ke sini. Ada juga yang berpendapat seperti itu, tapi pendapat ini lemah. Ya, tidak mempunyai sumber yang kuat, ya, dalam mempertahankan argumentasinya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya bahas tadi, ya, Nabi Hud adalah seorang nabi keturunan Arab. Ya. Jadi Sam ini bapak moyangnya bangsa Arab dan bapak moyangnya juga bangsa Yahudi. Ya, sama kalau di dalam literatur barat menyebutnya Smith. Bukan Sam tapi Smith. Ya, orang Yahudi sekarang itu apa namanya bahasanya itu provokasi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi bagi orang-orang yang tidak suka terhadap Yahudi itu atau tidak suka terhadap Israel itu adalah disebut dengan anti-Smith, ya, dinisbatkan kepada Sam ini.
Jadi keturunan Smith, ya, anti-Smith. Jadi mereka akan mengatakan kalau orang yang tidak suka terhadap ras Yahudi, sebagaimana yang dilakukan oleh Hitler dan yang lainnya, adalah mereka adalah anti-Smith. Nah, hadirin jamaah sekalian, dari sini kita sadar bahwasanya ya, provokasi mereka ini tidak benar. Karena sesungguhnya kalau kita mengatakan bangsa Smith itu bukan hanya bangsa Yahudi, tetapi juga bangsa Arab, karena Smith ini adalah Sam, anaknya Nabi Nuh yang juga bapak moyangnya bangsa Arab. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Nabi Hud ini adalah bangsa Arab, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan tentang sebuah hadis yang sangat panjang berkaitan dengan para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, terdapat 4 nabi dari bangsa Arab, kata Rasulullah. Ya, ada 4 nabi dari bangsa Arab. Yang pertama yaitu Hud. Yang pertama yaitu siapa? Hud, Nabi Hud alaihissalam. Nama kaumnya adalah Ad. Ya. Yang kedua yaitu Nabi Saleh. Ya. Nama kaumnya yaitu, ada yang tahu nama kaumnya Nabi Saleh? Tsamud. Nah, ini yang tadi ya, peninggalannya ada di Petra, Yordania. Ya. Yang ketiga yaitu Syuaib. Ya, Nabi Syuaib. Nama kaumnya yaitu Madian. Ya, nama kaumnya yaitu Madian, Nabi Syuaib, yang akhirnya menjadi mertuanya siapa, Bu? Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini mertuanya Nabi Musa, Nabi Syuaib. Ya, yang keempat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menurut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya, ada 4 nabi dari bangsa Arab. Yang pertama Hud, yang kedua Saleh, yang ketiga Syuaib, yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail bangsa Arab atau bukan? Bukan. Karena bapaknya Nabi Ibrahim dari Babilonia. Babilonia di mana itu? Irak. Ya, kemudian ibunya Siti Hajar dari Mesir. Ibunya Siti Hajar dari Mesir. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang berpendapat adalah Nabi Hud adalah orang yang pertama kali bicara bahasa Arab. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi seorang ulama ahli sejarah juga bernama Wahab bin Munabbih, dia juga menulis kitab Qasasul Anbiya, mengatakan yang pertama kali bicara bahasa Arab adalah bapaknya Hud. Siapa yang tadi namanya? Abdullah. Ya, bapaknya Hud. Ya. Ada juga yang bicara bahwasanya bukan Nabi Hud yang pertama. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Ada juga yang mengatakan bukan Nabi Nuh tetapi Nabi Adam. Ini ikhtilaf lah di antara para ahli sejarah. Tetapi hadirin jamaah sekalian, orang yang pertama kali bicara bahasa Arab dengan fasih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar, yaitu bahasa yang pasti adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, dialah yang pertama kali bicara dengan bahasa Arab yang fasih, yang kemudian dia belajar dari Bani Jurhum, ya, yang kemudian bahasa ini turun temurun dipakai oleh Bani Jurhum sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab yang fasih. Nah, bahasa Arab yang fasih itu bukan bahasa Arab yang ada di pasaran sekarang ini yang dipakai oleh orang Arab, Pak. Ya, bahasa Arab fasih ya kalau yang ulamanya iya dia mengatakan bahasa Arab fasih. Kitab Al-Qur'an itu bahasa fasih fushah disebutnya. Tapi banyak orang bangsa Arab, orang Arab pada hari ini nggak bisa dia bicara bahasa fasih. Mungkin paham, tapi ngomongnya nggak bisa. Banyak gitu. Makanya salah seorang ulama, Hasan Al-Banna itu pernah, salah satu nasihatnya itu adalah mengatakan, ya, takallamu bil lughatil arabiyyatil fushah. Bicaralah dengan bahasa Arab yang fasih. Li'annaha hiya min syiaril Islam. Karena bahasa Arab yang fasih itu adalah termasuk daripada syiar Islam. Karena banyak orang Arab ternyata tidak bisa bahasa Arab yang fushah. Ya, kalau yang biasanya di pasar, ya nggak sekolah, gitu ya nggak bisa, Bu. Atau misalnya dia juga sekolah, tapi ya sekolahnya bolos mulu, misalnya gitu ya. Ya, di Saudi kan
apa namanya kerja atau tidak digaji. Jadi ya enak-enak aja sekolahnya gitu, nggak begitu serius gitu. Banyak yang seperti itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara mengenai masalah pembagian bangsa Arab. Bangsa Arab itu dibagi oleh para ahli sejarah menjadi 3 bagian. Ya, asal muasal bangsa Arab, yaitu dibagi oleh ahli sejarah menjadi 3 kelompok, 3 bagian. Yang pertama yaitu yang disebut dengan Al-Arabul Ba'idah, bangsa Arab asli kuno. Ya. Al-Arabul Ba'idah, bangsa Arab asli yang kuno, yang klasik. Ya, yang kemudian hadirin jamaah sekalian tidak bisa lagi ditelusuri asal-usul mereka, susah untuk menelusuri asal-usul mereka karena mereka juga sudah musnah. Al-Arabul Ba'idah, siapa mereka ini? Inilah kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Madian, ya, Tasim, Judais, ya, Umlak, ya, Bani Yaqtan dan kabilah-kabilah yang lainnya. Itu Al-Arabul Ba'idah namanya, bangsa Arab klasik kuno, ya, yang sudah musnah, susah untuk menelusuri asal usul mereka. Al-Arabul Ba'idah. Ada yang disebut dengan Al-Arabul Aribah, ya, bangsa Arab asli. Siapa itu? Yaitu keturunan Qahtan, ya. Yasjud ibnu Ya'rub ibnu Qahtan tadi kita sudah jelaskan, ya. Salah satunya menurut beberapa pendapat, ya, ini adalah kaum Ad yang kedua, yaitu Bani Qahtan, atau disebut juga dengan Al-Arabul Qahtaniyah, ya. Bangsa Arab, ya, yang apa namanya punya keturunan sampai ke Yasjud ibnu Ya'rub ibnu Qahtan. Di mana pusatnya mereka? Pusatnya mereka adalah di Yaman. Ya, pusatnya bangsa Arab dahulu, ya, pusatnya mereka adalah di Yaman. Jadi Yaman ini peradaban tua, Pak. Ya, peradaban yang sangat tua. Mereka pernah membuat satu kerajaan besar. Salah satu keturunan Yasjud ibnu Ya'rub ibnu Qahtan ini ada namanya Saba. Maka kerajaan anak keturunan Saba ini pernah membuat sebuah kerajaan besar di Yaman, namanya adalah kerajaan Saba. Yang sekarang di dalam Al-Qur'an ada namanya, ada surat Saba. Ya, surat Saba, surat berkaitan dengan bangsa Arab Saba ini. Yang dahulu pernah dipimpin oleh seorang ratu, ya, namanya siapa? Ratu Balqis, ya, yang kemudian dinikahi oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu pusatnya di Yaman, kerajaan Saba. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan Al-Arabul Aribah, Arab asli benar ya, bangsa Arab. Ada yang disebut dengan Al-Arabul Musta'ribah, bangsa Arab yang terarabkan, ya. Artinya bangsa Arab yang terarabkan itu apa? Bangsa Arab yang karena pernikahan kemudian mereka menjadi bangsa Arab. Kalau bahasa kita sekarang itu apa tuh, Bu? Ya, blasteran, atau apa, kalau pemain bola dia orang bule kemudian nikah sama orang Indonesia, apa namanya tuh? Bukan apa, astagfirullahaladzim, asimilasi, seperti itulah kurang lebih, ya. Aslinya mereka bukan bangsa Arab, bapak moyangnya itu bukan bangsa Arab, tetapi menikah dengan bangsa Arab, kemudian mereka menjadi bangsa Arab juga. Al-Arabul Musta'ribah. Siapa itu? Mereka adalah keturunan Nabiullah Ismail ibnu Ibrahim alaihissalam. Karena kenapa? Nabi Ibrahim asalnya adalah Babilonia, ya, asalnya adalah Babilonia di Irak, ya. Kemudian setelah percobaan pembunuhan Nabi Ibrahim oleh siapa nama rajanya itu? Namrud, ya. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah menuju Palestina, ya. Setelah dia hijrah menuju Palestina, suatu saat Nabi Ibrahim, ya, ini bisa dilihat di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian Nabi Ibrahim sempat hijrah ke Mesir. Di Mesir dia membawa istrinya Siti Sarah, ya. Kemudian di Mesir dia ketemu dengan Firaun zaman Nabi Ibrahim. Ya, bertemu dengan Firaun zaman, bukan Firaunnya zaman Nabi Musa. Ya, Firaun ini adalah gelar bagi raja Mesir ketika itu. Ketemu dengan Firaun. Di situ hadirin jamaah sekalian, akhirnya, ya,
Fir'aun di Mesir ini ingin menggoda Siti Sarah. Ya, karena mungkin Siti Sarah masih cantik, ya, ingin digoda oleh Fir'aun Mesir ketika itu. Ya. Maka ternyata ketika dia tahu Sarah ini adalah istri dari seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia bertaubat, ya, dan meminta maaf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika dia meminta maaf kepada Nabi Ibrahim, dia berikan salah seorang putrinya untuk membantu pekerjaannya Siti Sarah. Dialah yang bernama Siti Hajar. Nah, jadi Siti Hajar itu bukan budak, tetapi putri raja, putrinya Fir'aun, yang diberikan oleh Fir'aun kepada Nabiullah Ibrahim untuk membantu pekerjaannya Siti Sarah. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Nah, kemudian yang membuat Siti Sarah cemburu dan akhirnya membawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dibawalah anaknya ini Ismail menuju ya biwadin ghairi dzar'in, sebuah lembah yang tidak ada penghuninya. Ya, jangankan pepohonan, ya, jangankan penghuni, pepohonannya pun enggak ada. Biwadin ghairi dzar'in, ya, sebuah lembah yang tidak ada pepohonan pun sedikit pun. Inda baitikal muharram, di rumahmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah suci. Ya, yang akhirnya ceritanya adalah kemudian Siti Hajar mendapatkan apa? Sumur Zam-Zam. Ya, dari kaki Nabi Ismail alaihi salam. Yang akhirnya hadirin jamaah sekalian, ternyata di pinggiran Hijaz ketika itu ada satu kabilah namanya Bani Jurhum. Bani Jurhum ini tinggal dia di pinggiran tanah haram, ya, atau ada yang mengatakan riwayat dia sedang melakukan perjalanan, ya, menuju tanah haram, melewati tanah haram. Kemudian dia minta, ketika melihat di tanah haram ini ada sumber mata air yang dimiliki oleh seorang perempuan, yaitu Siti Hajar, maka dia meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di tanah haram juga dan diberikan izin. Akhirnya menetaplah mereka bersama dengan Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Dan akhirnya Nabi Ismail menikah dengan perempuan dari Bani Jurhum. Nah, maka anaknya Nabi Ismail menjadi bangsa Arab juga. Menikah terus, anak keturunannya itu menjadi bangsa Arab dan menggunakan bahasa Arab yang fushah turun temurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu Pak, ya. Jadi bangsa Arab itu, salah seorang bangsa Arab ini adalah kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Ini bangsa Arab juga, tetapi sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab di zaman Nabi itu mengenal Pak kisah-kisah mengenai Ad dan Samud ini. Ya, mengenai hancurnya kaum Ad dan Samud itu mereka sadar, karena kaum Ad dan Samud adalah bangsa Arab dari kalangan mereka. Maka mereka pernah mendengar itu kisah-kisah itu, ya, mengenai kaum Ad dan Samud ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ketika salah seorang utusan daripada Quraisy yang ingin menghentikan dakwah Rasulullah, ya, ketika Quraisy berkumpul di Darun Nadwa, salah satu tempat salah satu tempat parlemennya Quraisy ketika itu, tempat musyawarahnya orang-orang Quraisy. Ya, mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad, ya, agar menghentikan dakwahnya. Mau apa ini Muhammad? Udah, diutuslah orang yang paling cerdas di antara mereka. Namanya adalah Walid ibn Rabi'ah. Ya, diutus Walid ibn Rabi'ah ini untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi Walid datang kemudian mencaci maki Nabi Muhammad dan mengatakan, "Muhammad, kamu ini maunya apa? Engkau sudah menghancurkan tatanan sosial di antara kami. Engkau sudah memutuskan tali silaturahim antara ibu dan bapak, antara anak dan ayah, antara paman dan saudara. Ya. Kemudian kamu ini maunya apa?" Kata Walid ibnu Rabi'ah. Didengarkan saja oleh Rasulullah. Yang enggak dijawab oleh Rasulullah. Kalau kamu maunya kekuasaan, ya, maka kami akan jadikan engkau ini sebagai raja kami. Ya. Kalau engkau menginginkan wanita, ya, maka kami akan memberikan perempuan tercantik yang ada di antara kami. Pokoknya banyak macam yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Muhammad enggak jawab. Sudah selesai, Walid bin Rabi'ah berkata, kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan surat Fussilat.
Ya. Tidak dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad hanya membacakan surat Fussilat saja. Ya. Yang akhir daripada surat Fussilat sampai pertengahan itu bercerita tentang kaum Ad dan Samud. Kemudian siapa namanya Walid tadi berubah mukanya mendengar ancaman itu dan dia tidak bisa menjawab apa-apa, kemudian pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Dan sampai dia bertemu di Darun Nadwa kepada orang Quraisy, gimana pertemuan kamu dengan Muhammad? Ya, ketahuilah, jangan lagi engkau menghalangi Muhammad, karena aku melihat apa yang dia katakan itu sebuah kebenaran. Nah, jadi berubah, walaupun dia nggak beriman, ya, tapi kemudian dia berubah. Hadirin jamaah sekalian, melihat, mendengarkan surat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam surat Al-Fussilat, yang di akhirnya itu bercerita tentang kaum Ad dan Samud. Karena mereka sebelumnya itu sudah pernah mendengar bagaimana kaum Ad dan Samud ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kaum Ad yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah kaum Ad yang generasi pertama. Tadi kita sudah bahas, ya. Yaitu orang-orang yang pertama kali menyembah berhala setelah terjadinya peristiwa banjir. Kan ini banjir besar di zaman Nabi Nuh. Ya, habis manusia semuanya kecuali yang beriman kepada Nabi Nuh. Dan semua anak-anak, semua orang yang ikut di zaman Nabi Nuh nggak punya anak, kecuali 3 anak Nabi Nuh saja. Yang kemudian 3 anak Nabi Nuh ini menjadi bapak moyangnya manusia. Ya, kita sudah bahas kemarin, ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebar mereka ke seluruh penjuru, ya. Kemudian setelah ratusan tahun, ya, setelah peninggalan Nabi Nuh, ternyata terjadi lagi penyembahan-penyembahan berhala. Yang pertama adalah kaum Ad yang melakukan penyembahan berhala tersebut, ya. Ada 3 berhala yang disembah oleh kaum Ad. Namanya adalah Samda, Samud, dan Hira. Ya, Samda, siapa? Samud dan Hira. Ini nama 3 berhala. Ya. Dari mana nama berhala ini? Yang mereka memberikan nama. Ya, sebagaimana Nabi Nuh dulu, zaman Nabi Nuh, ya, berhala-berhala ini adalah biasanya orang-orang saleh di antara mereka. Ya, Wad. Ya, kalau berhala yang pertama kali disembah oleh manusia itu namanya Wad. Berhalanya di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, pertamanya mereka itu adalah manusia-manusia saleh. Kemudian karena ketika meninggal dunia, ya, mereka sedih dengan peninggalannya ini, maka iblis merayu mereka untuk membuat patung atau membuat gambar. Setiap ada perkumpulan di antara mereka, mereka memuji-muji. Nah, setelah dibuat gambar, dibuatlah patung, ditaruh di rumah-rumah. Ya, kemudian hadirin jamaah sekalian, mereka meminta-minta dengan patung-patung tersebut, meminta hujan, meminta berkah dan yang lainnya dengan patung-patung tersebut. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya mereka orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang musyrik pada zaman hari ini. Ya, al-musyrik millatun wahidah. Al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu adalah satu agama. Kita lihat orang-orang Hindu itu kan di rumah-rumah mereka ada patung-patung tersebut, ya. Ada Siwa, ada apa lagi? Brahma, ada apa lagi? Arjuna. Nah, ini orang-orang Hindu itu meyakini ada 3 Tuhan. Jadi, kalau satu Tuhan nggak adil berarti. Dibuat jadi Tuhan itu ada 3, ya. Tuhan yang pertama namanya yang menciptakan bumi, menciptakan alam, namanya adalah siapa? Brahmana. Brahmana, ya. Ya. Yang kedua yaitu yang menghancurkan bumi. Siapa? Siwa. Ada yang menjaga bumi, namanya Wisnu. Banyak macam-macam. Nanti dari Wisnu ini berubah-berubah menjadi manusia. Salah satunya adalah Arjuna. Nah, kalau nonton film Mahabharata tahu itu, Bu. Ya, ini film-film kemusyrikan hadirin jamaah. Dulu kemarin Masya Allah, banyak film-film ini dibuat di TV-TV kita, ditonton oleh anak-anak kita. Secara tidak langsung merusak akidah anak-anak kita secara perlahan. Jadi kalau ada film-film yang seperti itu, khususnya film-film anak-anak gitu, yang anak kita belum paham, jangan ditonton. Ya, karena ini mengajarkan kesyirikan kepada anak-anak kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah kaum Ad di dalam Al-Qur'an banyak. Ya, di sini ada di dalam
surat Al-A'raf, ada di dalam surat Hud, ada di dalam surat Al-Mu'minun, ada di dalam surat Al-Fussilat, ya, ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 21 sampai 25. Saya lupa, ada Quran enggak? Ada Al-Quran? Iya. Kita baca terlebih dahulu. Surat Al-Ahqaf ayat 21 sampai 25. Salah satu yang berkaitan dengan kaum Hud Al-Ahqaf ini 26 Pak, sebelum Muhammad. Al-Ahqaf 21 sampai 25. 21 sampai 25. Saya baca ya. Atau ada yang mau baca silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya, dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau acamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar. Dia, Hud, berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka Jumat menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Itu salah satu di antara kisah di dalam Al-Quran mengenai kaum Ad yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah angin yang sangat kencang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membahas tentang bagaimana dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud alaihi salam menyeru kaumnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bahas tadi bahwasanya mereka menyembah berhala-berhala yang mereka berikan nama sendiri berhala tersebut. Ya, mereka yang memberikan nama, mereka yang membuat dan mereka menyembah berhala tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, wa ila 'adin akhahum huda, kata Allah. Dan kepada Ad, yaitu saudaranya Hud, qala ya qaumi ibudullah, berkata, ya qaumi, wahai Tuhan, wahai kaumku, ubudullah, ya sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, ya tidaklah kalian itu memiliki Tuhan-Tuhan yang lain, afala tattaqun, ya. Apakah kalian itu tidak menjadi orang, mengapa kamu tidak menjadi orang yang bertakwa? Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, seruan yang dibuat oleh Nabi Hud alaihi salam adalah bagaimana kaumnya ini ya meninggalkan berhala-berhala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketahui ya, bahwasanya orang-orang itu terkadang mereka itu percaya sama Allah, tetapi memberikan ibadahnya bukan kepada Allah, tapi memberikan ibadahnya mereka menyembah dan meminta pertolongan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah.
Bagaimana nanti di zaman Nabi Muhammad juga seperti itu. Ya, berhala-berhala ini hadirin jamaah sekalian menjadi syirik-syiriknya Allah, menjadi sekutu-sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin, ya, kalau ditanya siapa Tuhan kamu, mereka akan mengatakan la yaqulunna Allah. Mereka akan berkata Tuhan kami itu adalah Allah. Tetapi tetap saja mereka memberikan ibadah-ibadah mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, terus Nabi Hud terus berdakwah kepada kaumnya ini. Kemudian Nabi Hud alaihissalam, aku tidak meminta imbalan atas dakwahku. Ya. Jadi seorang dai itu, terkhusus para nabi itu, tidak pernah berdakwah mengharapkan imbalan. Ya. Tetapi mereka murni berdakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi itu hadirin jamaah sekalian berdakwah mengharapkan imbalan, ya, maka dakwah mereka itu akan berhenti. Sebagaimana Nabi Muhammad kalau dia ingin dijadikan raja, ya, hadirin jamaah sekalian, maka ketika orang menawarkan kerajaan ini, dia akan diambil oleh Nabi Muhammad. Walaupun nanti ujungnya Nabi Muhammad juga sebagai seorang raja di Madinah. Tetapi tujuan Nabi Muhammad adalah dakwah. Ya. Tujuan Nabi Muhammad adalah dakwah hadirin jamaah sekalian. Maka apapun yang diperbuat oleh kafir Quraisy untuk mengiming-imingi Nabi Muhammad, dijadikan raja, diberikan istri yang cantik, dijadikan orang paling terkaya di Mekah, ya, semuanya tidak menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan matahari ada di tangan kananku, ya, dan bulan ada di tangan kiriku, kemudian aku harus menghentikan dakwah ini, niscaya aku tidak akan pernah berhenti untuk, ya, mendakwahkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Hud alaihi salam, ya, tidak berdakwah untuk mengharap imbalan. Ya. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, ya, aku tidak meminta kepada kalian itu balasan, ya, atas seruanku. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Ya. Imbalanku hanyalah dari yang telah menciptakan aku. Afala taqilun? Apa kalian itu tidak berpikir? Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yasin juga Allah mengajarkan kepada kita, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ya, ikutilah kalian orang-orang yang tidak meminta imbalan kepada kalian, wa hum muhtadun, dan mereka itu diberikan hidayah. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi pertanyaan, ya, gimana Ustadz? Kalau orang dakwah, ceramah, terkadang kan dikasih transport. Kalau ini urusan jamaah nggak ada masalahnya. Masalahnya itu di dai-nya. Kalau dai-nya itu menjadikan tujuan dakwahnya itu hanya untuk mendapatkan transport, ini salah. Ya, sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW berperang untuk Allah, tapi setelah berperang mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Kalau mereka berperang hanya untuk mendapatkan ghanimah, ya, mereka tidak dianggap sebagai syahid. Ya, ada orang, kata Rasul, ada orang berperang hanya untuk dianggap sebagai orang yang kuat, dia tidak syahid. Ya, ada orang yang berperang, ya, untuk mendapatkan ghanimah, dia tidak syahid. Tapi orang yang berperang hanya untuk menegakkan kalimat Allah lah, dia yang dianggap sebagai syahid. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, ya, ikutin orang-orang yang tidak meminta imbalan. Nah, cuman kan susah juga zaman hari ini. Belum ceramah sudah nanya duluan, transportnya berapa ke sana? Banyak Bu, ya, saya pengalaman banyak. Ya, Masya Allah. Waliyadzubillah, kita berlindung pada dai kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat duniawi seperti ini. Ya. Ada yang ceramah itu, ya, mohon maaf, ini kisah lama, ya. Ya, salah seorang ustadz saya pernah mengundang seseorang untuk tablik akbar gitu, ceramah. Sudah sampai di mobil, dibukanya amplopnya. Oh, kok cuma segini? Gimana sih? Saya di sana aja segini, masa diminta kurang lagi? Ya Allah, akhirnya pengurus masjid, ya, lari tunggang langgang, ya, karena pengurus penceramahnya protes. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak, ya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal-hal seperti itu. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi berdakwah hanya untuk Allah. Para sahabat berjuang hanya untuk Allah. Tapi nanti Allah bukakan harta untuk mereka, itu urusan Allah. Ya, bahkan para sahabat ketika itu dibukakan dunia seluas-luasnya, Pak, setelah kematian Nabi Muhammad.
Ya Persia terbuka, ya Syam terbuka, Mesir terbuka, Masya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu masih kecil. Masih kecil Anas bin Malik ketika Rasulullah hijrah. Ya. Ibunya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik. Ya. Aku berikan kepadamu untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Jadi Anas bin Malik itu, ya, tugasnya itu hanya berkhidmat kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah mau mandi, dia ambilin air, mau makan, diurusin semuanya. Ya, Anas bin Malik kerjanya adalah mengurusi urusan Rasulullah. Disuruh orang tuanya untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Masih kecil. Maka didoakan oleh Rasulullah, wahai Anas, nanti kamu itu, kata Rasulullah, jadi doakan oleh Rasulullah, umur kamu panjang, anak kamu banyak, harta kamu melimpah. Jadi Anas bin Malik itu doa Rasulullah terkabulkan. Ya, umurnya panjang, bahkan sampai 100 tahun kalau nggak salah. Ya, anaknya banyak, ya, cucu-cucunya banyak, hartanya melimpah ruah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi, karena sehari-hari bersama Nabi, melihat bagaimana Nabi jalan, melihat bagaimana sampai ubannya Rasulullah aja dihitung oleh Anas. Ya. Dalam sebuah riwayat kata Anas bin Malik, ya uban Rasulullah itu ada 14 helai. Sampai ubannya Rasulullah saja dihitung oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala bukakan rezekinya para sahabat setelah itu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kaum Nabi Hud ini, hadirin jamaah sekalian, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki kekuatan. Ya. Memiliki apa? Kekuatan. Ya, badannya itu besar-besar dan juga mempunyai kekuatan, maka mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang besar. Maka hadirin jamaah sekalian, Nabi Hud alaihi salam, ya, berdakwah kepada kaumnya ini dengan sesuatu yang disukai oleh mereka. Kemudian Nabi Hud berkata, "Wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Wahai kaumku, meminta ampunlah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras kepada kalian. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Ya. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu itu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dia tahu, Nabi Hud tahu bahwasanya kaumnya ini senang dengan kekuatan dan berharap terhadap hujan, karena nanti di akhir diceritakan 3 tahun sebelum penghancuran kaum Ad ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ujian kepada mereka dengan apa? Dengan kemarau yang sangat panjang. Ya, 3 tahun lamanya kemarau, tidak turun-turun hujan. Maka di sini Nabi Hud, ya, memberikan sesuatu yang mereka senangi. Apa itu hujan, ya. Kemudian pohonan-pohonan mereka bisa tumbuh, harta-harta mereka bisa banyak, diberikan kekuatan. Berdakwah dengan sesuatu yang disenangi oleh kaumnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran juga kepada kita, berdakwah itu mempermudah, jangan mempersulit. Rasulullah selalu, ya, memberikan nasihat terkhusus kepada Muaz bin Jabal ketika Muaz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW menuju Yaman. Ya, kata Rasulullah SAW, yassiru wa la tu'assiru. Wahai Muaz, permudahlah, jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira dan jangan ditakut-takutin. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, dakwah itu mempermudah. Ya, jangan dakwah mempersulit. Mempermudah saja. Dakwah dengan sesuatu dengan bahasa kaumnya. Ya, apa namanya? Berdakwah dengan bahasa kaumnya. Ya. Jangan kita ini berdakwah dengan anak muda, tapi dengan bahasa orang tua, nggak cocok, Bu. Kajian serius gitu ya, baca kitab, ya nggak cocok, anak muda pada ngantuk. Ya. Dengan bahasa mereka yang mereka bisa masuk kita, selama tidak melanggar aturan Allah atau Rasulullah, nggak masalah. Makanya hadirin jamaah sekalian, para ulama kita itu mengatakan metode dakwah ini ijtihadi. Ya, metode dakwah ini bentuknya ijtihad, ya, bukan qad'i, bukan sesuatu yang pasti. Ya, ada yang dakwahnya itu melalui kajian seperti ini, ada yang dakwahnya itu melalui YouTube. Boleh. Ini perkembangan zaman kita pakai untuk
dakwah. Ada yang dakwahnya itu melalui apa namanya? Ya, misalnya dengan dengan cara-cara sekarang ini. Misalnya ada apa namanya? Dengan kalau Ustaz siapa? Zufar itu dengan apa? Geng motor. Wah, ya, Ustaz Zufar. Ustaz Zufar ya, bukan Ustaz siapa? Subhan, maaf ya. Ustaz Subhan itu dengan geng motor, ya itu istihadi terserah, enggak apa-apa. Selama tidak melanggar hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Ada sebagian orang itu yang kemudian sangat saklek di dalam metode dakwah ini. Dakwah pakai selebaran, pakai apa namanya? Brosur, enggak pakai zaman Rasulullah dakwah pakai brosur. Enggak pakai YouTube, enggak pakai. Enggak ada zaman Rasulullah YouTube, belum ada, komputernya belum ada. Ya. Jadi hadirin jamaah kan jangan kita kaku dalam metode dakwah. Metode dakwah ini bermacam-macam. Bahkan ada yang lebih daripada itu, berdakwahnya melalui panggung politik, boleh silakan. Ya, berdakwahnya melalui panggung ekonomi. Penting itu, Bu. Ya, karena kalau kita melepaskan ekonomi kita diambil oleh orang kafir. Ya, ini Masya Allah sekarang anak-anak muda ya, banyak sekali ya teman-teman kita itu yang berdakwah melalui cara ekonomi, membina generasi-generasi muda yang suka berbisnis. Ya, orang kan kalau namanya bisnis, bukan hanya orang yang taat saja yang suka. Ya. Yang nggak taat pun suka mendapatkan keuntungan. Nah, tapi bagaimana diajarkan berbisnis secara Islami yang jauh daripada riba, jauh daripada kezaliman, jauh daripada menipu, yang benar, yang pastinya berbisnis dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh silakan. Ya, sekarang kita lihat ya, ada anak-anak muda seperti siapa namanya? Astagfirullah, lupa dulu, saya suka ikut seminarnya itu. Ipo Santosa, ya, kemudian siapa yang di Facebook tuh top dia? Lupa jadi namanya. Dewa Eka Prayoga. Ini anak-anak muda, Masya Allah ya, dan mereka mengajarkan tauhid, ya, mereka membina generasi, ya, jadi dengan berbagai macam caranya dakwah. Jadi jangan kemudian dakwah ini dibuat sempit pemahamannya, kemudian harus seperti ini aja. Oh, enggak seperti itu, Pak. Ya, jadi dengan berbagai macam caranya. Selama tidak melanggar hukum Allah dan hukum Rasulullah, terserah. Boleh. Ya, ada yang lewat selebaran, lewat buat apa? Selebaran-selebaran seperti itu, brosur-brosur di hari Jumat, ada yang melalui kajian, ada yang melalui YouTube, ada yang melalui menulis buku. Dakwah juga ada yang kemudian melalui langsung kepada orangnya, mengajak manusia kepada Allah. Macam-macam cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja kaumnya Nabi Hud alaihi salam ya ingkar kepada Nabi Hud dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berkata, Nabi Hud menjawab kata-kata mereka ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, "Inna qulu inna taraka ba'du alihatina bisu." Qala inni ushhidullah wa ashhadu inni bari'um mimma tusyrikun min dunih faqiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbukum ma min dabatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Ya. Di sini luar biasa nih Pak ayat Al-Quran ya. Illa akhidhun binasiyatiha. Wa ma min dabatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidaklah sebuah binatang melata itu kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Nah, kalau tafsir klasik biasanya menafsirkan ya illa huwa akhidhun binasiyatiha adalah yang pemilik ubun-ubun tersebut. Seperti nasiyatin di dalam surat apa? Al-Alaq. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun yang berdusta dan salah. Jadi ubun-ubun itu di mana? Ubun-ubun di sini, Pak. Di depan kepala ini. Ini sebenarnya bagian depan kepala itu disebut dengan
ubun-ubun, nasiyah. Ya, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Tafsir-tafsir klasik akan mengatakan nasiyatin kadzibatin khati'ah, atau ubun-ubun itu adalah pemilik ubun-ubunnya. Jadi yang salah itu bukan ubun-ubunnya tetapi orang pemiliknya. Tapi hadirin jamaah sekalian, ternyata pada akhir-akhir ini ya ada sebuah kajian yang lebih mendalam lagi disebut dengan ya tafsirul i'jaz, ya tafsir keajaiban Al-Qur'an. Jadi biasanya yang sebenarnya sesungguhnya hadir, kenapa Allah mengatakan Allah yang memegang ubun-ubun? Karena sesungguhnya hadirin jamaah sekalian, segala gerak-gerik manusia itu diatur dari ubun-ubun. Nah, jadi ketika Allah illa akhirun binasiyatiha, dan Allah yang memegang ubun-ubunnya, artinya Allah lah ya yang berkuasa terhadap makhluk tersebut. Nasiyatin kadzibatin khati'ah dalam surat Al-Alaq, yaitu ubun-ubun yang berbuat salah, karena ubun-ubun inilah yang kemudian yang condong untuk berbuat dusta dan berbuat salah. Inna rabbi ala siratim mustaqim, ya. Sesungguhnya ya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Fa in tawallau faqad ablaghtukum ma arsaltu bihi. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Nabi Hud ini berdakwah kepada kaumnya, maka kaumnya ini mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam bahwasanya Nabi Hud ini adalah orang yang bodoh, ya. Orang yang sesat, ya. Orang yang bodoh, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah resiko ketika kita berdakwah kepada manusia, ya. Maka apa saja, Nabi Muhammad itu lebih parah lagi. Ada yang mengatakan bodoh, ada yang mengatakan apa? Penyihir, ada yang mengatakan gila. Ada salah seorang sahabat itu mendengar bahwasanya ketika dia masuk Mekah, ada yang mengatakan, jangan kamu dengar Muhammad, sesungguhnya dia itu orang gila. Nah, sahabat ini kemudian ya, biasa mengobatin orang gila. Wah, saya ini kan biasa mengobatin orang gila. Kenapa? Saya mau ketemu Muhammad lah, mau saya obatin. Kalau memang benar dia gila, nanti dia akan saya usahakan untuk saya sembuhkan. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Quran. Maka dia mengatakan ini bukan perkataan manusia, ini adalah perkataan Allah. Ternyata kalau nggak salah namanya Dihya Al-Kalbi, kalau nggak salah ya, saya lupa nama sahabatnya. Kemudian dia masuk Islam. Jadi tuduhan kepada Nabi Muhammad banyak macam, Pak. Jadi kalau kita hari ini cuma dituduh teroris doang ya biasa lah itu ya. Kalau cuma dituduh radikal biasa aja, itu nggak ada masalah. Ya, jangan kata-kata radikalnya itu nggak jelas. Ya, apa yang dimaksud dengan radikal? Apa karena kita menganggap bahwasanya agama Islam yang paling benar adalah radikal? Berarti semua sahabat dan Rasulullah adalah nggak apa-apa. Kita ikut sahabat Rasulullah nggak ada masalah. Radikal nggak apa-apa. Kalau dianggap radikal itu menganggap agama lain selain agama Islam adalah kafir, nggak ada masalah. Memang itu keyakinan kita sebagai Islam. Tapi kalau yang dimaksud radikal itu adalah membunuh orang Islam atau membunuh orang kafir zimmi, ya kita juga tidak setuju dengan pemikiran seperti itu. Ya tidak ada juga ajaran Islam seperti itu. Ya, cuman hanya mereka, dan saya melihat ini mungkin proyek dari luar juga, Pak. Ya, ketakutan yang begitu dalam terhadap orang-orang yang memegang Islam secara sungguh-sungguh. Ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya. Nabi Hud juga dituduh sebagai orang yang bodoh ya oleh kaumnya. Ya, kita nggak pernah disebut orang bodoh ya. Ya. Paling kalau bahasa mereka nih bahasanya karun, tahu karun, Pak? Kadal gurun katanya. Jadi karena tuduhannya itu kita ini pengen membawa tradisi Arab kepada Indonesia, tidak ada tradisi Arab. Kita mau bawa agama Islam, ya, mengislamkan Indonesia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Hud alaihissalam mengancam kaumnya ini dengan ancaman, ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kaumnya tidak mau ya menerima dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Ya, dalam surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya di bukit-bukit pasir, dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya,
dan selahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab yang pedih. Hadirin jamaah sekalian, ya, sampai kemudian ya Nabi Hud berdebat dengan kaumnya ini, terus berdebat di antara kaumnya dan Nabi Nuh, tapi tetap saja mereka ini tidak mau menerima dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan azab kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya karena penentangan mereka ini kepada Nabi Nuh dan dakwah Nabi Nuh, ya maka Allah Subhanahu wa taala ya, akhirnya membinasakan kaum Hud ini, kaum Ad ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Ahqaf ayat 24 yang tadi kita sudah bahas, ya, Allah menceritakan secara rinci tentang bagaimana kaum Hud ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Jadi ketika melihat, kan saya cerita tadi ya, bahwasanya sebelum azab ini diturunkan, mereka ini terjadi kemarau panjang selama 3 tahun lamanya. Ya, maka ketika mereka itu melihat awan yang hitam menuju ke tempat mereka, maka hadirin jamaah sekalian, ya, mereka mengatakan, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Ya, makanya tadi saya bilang Rasulullah ketika melihat awan yang gelap, Rasulullah takut. Ya, takut ini adalah azab, sampai kemudian turun hujan baru Rasulullah terlihat lega. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum Hud juga seperti itu, melihat awan yang sangat hitam ini, maka mereka berkata, oh ini dia akan turun hujan kepada kita yang kita sudah tunggu-tunggu. Maka Allah mengatakan, bukan, ya, justru itulah azab yang kalian minta, ya, supaya datang dengan segera. Jadi ketika Nabi Hud itu berdakwah kepada kaumnya ini menantang. Ya, kalau sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, ya, ketika didakwahi oleh kaum Nabi Nuh, bukannya mereka beriman, malah menantang. Mereka mengatakan, kalau memang engkau ini seorang nabi, datangkanlah azab kepada kami. Wah, ditantang seperti itu ya, Nabi Hud alaihi salam. Maka Allah mengatakan, bukan, itulah justru azab yang kalian minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kisahnya adalah, ya, ketika itu Nabi Hud alaihissalam, di sini ada sebuah riwayat oleh Muhammad bin Yasar bahwa ia berkata, ya, setelah mereka ini menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Allah menghukum mereka dengan terjadinya kemarau panjang, ya, selama 3 tahun, sehingga mereka mengalami masa paceklik yang sangat menyengsarakan. Jadi ketika itu panjang, ya namanya kemarau panjang, mereka sangat kesulitan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ini ingin memohon doa ke Baitullah, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum ada Ka'bahnya, ya, tetapi mereka sudah mengenal itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala di Makkahul Mukarramah. Maka ya mereka mengutus salah seorang, ya, untuk dikirim menuju Baitullah. Mereka berasal dari keturunan Amlik bin Laus bin Sam bin Nuh. Saat itu pemimpin mereka bernama Muawiyah bin Bakar. Ibunya berasal dari kaum Ad yang bernama Jalhadah binti Al-Khaybari. Ya, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengutus beberapa orang, ya, untuk kemudian hadirin jamaah sekalian pergi ke Baitullah, berdoa di sana agar kiranya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada mereka. Maka mereka mengutus beberapa orang, yaitu, ya, salah seorang keturunan Amlik bin Laus bin Sam bin Nuh. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, sebelum mereka masuk Baitullah ini, maka Muawiyah bin Bakar tadi, pemimpin mereka, menjamu satu kabilah ini tadi. Ya, dijamu dengan apa? Dijamu dengan minum-minuman khamar. Ya. Dibuat mereka ini minum khamar, kemudian bersenandung, ada bidu wanita yang kemudian bernyanyi-nyanyi,
membacakan syair kepada mereka. Setiap hari mereka kerjaannya seperti itu. Ya, padahal mereka diutus untuk ke Baitullah. Maka mereka lupa. Mereka sibuk dengan minum khamar, ya, mendengarkan nyanyian-nyanyian, berleha-leha hadirin jamaah sekalian. Sampai selama 1 bulan lamanya. Wah, lupanya nggak pendek-pendek, 1 bulan. Ya, keasikan. Sampai kemudian Muawiyah bin Bakar ya, gelisah. Kita ini kan, kata Muawiyah bin Bakar, disuruh untuk oleh kaum kita berdoa di Baitullah. Kenapa kita berleha-leha di sini? Nah, sampai kemudian akhirnya Muawiyah bin Bakar membuat sebuah syair, ya, agar mereka ini teringat kembali. Nah, jadi Arab jahiliyah sebelum itu memang syair ini sebagai media mereka, ya, untuk saling mengingatkan di antara mereka itu berbuat syair, diwanul Arab, ya, diwannya orang-orang Arab. Maka dibuatlah syair, disuruh para bidua wanita ini untuk membaca syair ini. Nah, maka ketika bidua wanita ini membacakan syairnya mengingatkan terhadap tugas mereka, baru kemudian mereka tersadar, wah, kita ini punya tugas, ya, bukan kita berleha-leha di sini. Akhirnya mereka pergi, ya, ke tanah haram, ya, ke Baitullah, untuk mendoakan kaumnya ini, ya. Maka hadirin jamaah sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang dari mereka bernama Qail bin Inas mulai berdoa. Maka Allah menampakkan 3 macam awan kepada Qail bin Inas ini. Ya, kepada siapa? Qail bin Inas. Yang satu awannya berwarna putih, yang satu awannya berwarna merah, yang satu lagi awannya berwarna hitam. Nah, setelah itu terdengar suara dari langit yang berseru, pilihlah untuk dirimu sendiri juga kaummu dari 3 warna awan itu. Ya. Jadi ada 3 awan ini disuruh pilih, warna putih, warna merah, atau warna hitam. Maka Qail bin Inas melihat awan yang berwarna hitam, dia pikir ini banyak mengandung air. Maka hadirin jamaah sekalian, Qail bin Inas memilih awan yang berwarna hitam tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata, ya, awan itulah yang mengandung azab dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah memilih awan yang membuat kaum Ad habis tak tersisa seorang pun, baik anak-anak, orang-orang muda maupun orang-orang tua. Ya, jadi dihancurkan semuanya kaum Ad, kecuali Bani Al-Lawziyah Al-Hamda tadi yang diutus tadi di tanah haram ini tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka termasuk kaum Ad yang menetap di Mekah, sehingga mereka tidak tertimpa azab seperti yang menimpa kaumnya. Jadi karena kemuliaan Baitullah tidak terkena azab, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga nanti kaum Tsamud, ada ceritanya juga ketika kaum Tsamud ini dihancurkan, ada beberapa orang yang di Baitullah, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Baitullah tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang ini, ya. Nah, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya azab bagi kaum Ad itu datang. Maka hadirin jamaah sekalian, sebagaimana yang kita ungkap tadi, ya, ketika mereka melihat awan-awan hitam ini datang kepada mereka, mereka anggap ini adalah awan yang berisi air hujan. Maka mereka bergembira, inilah ya hujan yang sudah kita nantikan selama ini. Ternyata itu adalah sebuah azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seorang wanita yang berasal dari kaum Ad yang bernama Fahdah. Dialah yang pertama kali melihat azab di dalam awan tersebut, ya. Ketika awan ini tertampak jelas oleh Mahdah ini, maka ia menjerit histeris seketika hingga ia pingsan. Ketika tersadar, mereka bertanya, apa yang kau lihat, wahai Mahdah? Ia menjawab, saya melihat pusaran angin yang di dalamnya terdapat gejolak api. Ya, sementara di hadapannya terdapat beberapa orang yang menariknya. Selanjutnya Allah menimpakan azab itu kepada kaum Ad selama 7 malam 8 hari. Ya, secara terus-menerus tiada henti. Ya. Peristiwa itu terus berlangsung hingga akhirnya semua orang dari kaum Ad yang kafir habis tidak tersisa, tertimpa dengan azab.
Nah, menurut Imam Ibnu Ishaq, ia berkata, kaum Nabi Hud Nabi Hud dan pengikutnya tidak terkena azab. Ya. Angin yang tadi itu terkena azab bagi orang-orang yang kafir ini, bagi orang-orang yang beriman dengan Nabi Hud dan Nabi Hudnya sendiri, hadirin jamaah sekalian, terasa seperti angin sepoi-sepoi. Ya, bagi kaumnya ini adalah sebuah azab, sedangkan bagi Nabi Hud dan kaumnya terasa seperti angin yang dingin. Maka hadirin jamaah sekalian, dihancurkan semuanya dengan angin ini. Angin itu berbentuk sebuah pusaran yang selama 7 hari 8 malam yang mengincar semua manusia. Ketika manusia berlari ditarik oleh angin itu, hadirin jamaah sekalian, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala ya memberikan cerita mengenai bagaimana kaum Ad ini, ya, di dalam surah Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong, yang telah lapuk. Ya. Jadi seperti pohon kurma yang sudah mati. Karena kenapa? Ketika mereka ini ditarik oleh angin ini, ya, mereka ditarik oleh angin ini, mereka dibawa tinggi angin itu sampai di atas, kemudian dihentakkan oleh angin tersebut ke bawah sampai kepalanya itu terkena bumi, dan kepalanya itu putus terkena hempasan tersebut. Sampai kemudian masuk bergelimpangan. Ya, tidak ditinggalkan ya satu manusia pun yang kafir ini kepada Allah Subhanahu wa taala dari kaum Ad. Hancur semuanya oleh pada hari selama berapa? 7 hari 8 malam. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itulah ya sebagaimana kita ceritakan tadi, Rasulullah SAW ketika melihat angin yang awan yang sangat gelap, ya, dan berhembus angin kencang, Rasulullah berdoa. Ini ada doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebaikan angin itu kepadamu dan kebaikan apapun yang kau kirimkan kepadanya. Aku juga berlindung kepadamu dari keburukan angin itu dan keburukan apapun yang kau kirimkan kepadanya. Dan juga hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Rasulullah tadi sedang takut, ya, maka selanjutnya Aisyah menanyakan hal itu kepada Rasulullah dan beliau menjawab, wahai Aisyah, mungkin saja awan itu seperti yang pernah terjadi pada kaum Ad, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Ya, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hancurlah kaum Ad ini ya disebabkan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jamaah sekalian, di sini juga ada riwayat yang berkaitan dengan ibadah hajinya Nabi Hud alaihi salam, ya, sebagaimana kita bahas di pekan yang lalu berkaitan dengan ibadah haji kaum Nabi Nuh alaihi salam juga menunaikan ibadah haji di tanah haram. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makam Nabi Hud berada di negeri Yaman. Ya, makamnya Nabi Hud berada di negeri Yaman. Ternyata sampai sekarang makam itu masih ada kabarnya. Ya, makamnya Nabi Hud alaihi salam. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan makamnya Nabi Hud itu ada di Damaskus. Ya, di Masjid Jami negeri tersebut terdapat suatu lokasi yang berada di sisi kiblat yang diduga oleh sebagian orang sebagai makamnya Nabi Hud. Tapi yang masyhur memang makamnya Nabi Hud ini ada di daerah Yaman, di Hadramut. Ya, sampai sekarang masih ada makamnya, yaitu makam Nabi Hud alaihi. Wallahu alam, benar yang mana tapi wallahu alam, tapi itulah yang diyakini beberapa orang. Ya. Ini saja dari saya berkaitan dengan kisah Nabi Hud, yang intinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Nabi Hud ini karena kezaliman mereka, karena kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah angin yang sangat kencang. Dan hikmahnya kepada kita, ya hadirin jamaah sekalian, ketika terlihat awan hitam seperti itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu adalah nikmat dari Allah, bisa jadi itulah adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu hujan seperti bagaimana hari ini kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat kepada kita semua. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kalau yang mampu saya jawab. Ya Bu, silakan. Pak, mohon dituliskan di sana mulai dari Nabi Adam. Maaf untuk mengatur kepala saya.
Adam, Oh. kemudian Nuh atau Ibrahim atau siapa. Soalnya saya bingung antara Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim. Katanya yang berdekatan adalah Ibrahim dan Lut ya Pak. Karena tamu malaikat itu setelah datang ke Ibrahim mengabarkan kelahirannya Isa, kemudian malaikat itu pergi ke Nabi Lut untuk mengabarkan bahwa kaumnya akan dihancurkan. Mohon itu Pak, agak bingung. Ya, tadi saya sebutkan ya silsilahnya Nabi Hud alaihi salam. Jadi ya Adam pertama, Adam bapaknya manusia. Nabi Adam punya anak banyak, ya Qabil, Habil dan yang lainnya. Salah satunya adalah Nabi Syits. Nabi Syits punya anak lagi. Kemudian kepemimpinan Nabi Adam ini diberikan kepada Nabi Syits. Nabi Syits punya banyak anak. Ya. Nah, salah satu anaknya ini nanti, salah satu keturunan daripada Nabi Syits ini adalah yang disebut Arnuh. Kita pernah bahas ya. Namanya Arnuh atau yang disebut dengan Idris. Idris dulu. Ya, atau Arnuh. Ya namanya. Nabi Idris ya, punya Nabi Idris ini adalah kakeknya Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh punya anak, hadirin jamaah yang dirahmati. Nabi Idris punya anak, kalau nggak salah namanya Syamalah kalau nggak salah. Pokoknya cucunya atau cicitnya Nabi Idris adalah Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh ya punya 3 anak. Ya. Ini juga yang kemudian setelah manusia hancur, ya hanya anak-anaknya itu keturunan manusia selanjutnya dari Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Nah, gitu ya. Pak, berarti keturunan Nabi Idris itu semua habis kecuali Nabi Nuh. Ya. Terima kasih. Ya, kecuali Nabi Nuh dan keturunannya. Ada juga orang-orang yang lain, Bu. Selain Nabi Nuh dan anak-anaknya, ada juga yang beriman kepada Nabi Nuh, tapi nggak punya anak. Yang punya anak hanya ini. Ya, Sam, Ham, dan Yafir. Dijelaskan di sini. Semua manusia ketika itu tidak punya keturunan, kecuali keturunan itu datang dari Nabi Nuh. Sam adalah, atau Smith tadi, ya adalah bapaknya bangsa Arab dan Romawi juga, kalau tidak salah, dan juga Bani Israel. Ham ini bapaknya bangsa apa ya, saya lupa ya kemananya. Kalau Yafis bapaknya bangsa Habasyah, ya bangsa Ethiopia yang kulit hitam, yang kulit hitam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sam ini kan punya banyak anak, ya. Nah, salah satu daripada Sam ini anaknya adalah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud. Sama di sini dijelaskan ya, nanti berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu dan Nabi Hud ini dan Nabi Ibrahim juga anaknya Sam, salah satu keturunan Syam, tapi dia punya jalur yang berbeda. Nanti ketemunya itu di salah seorang kakek Nabi. Ini tadi kan Sam ini salah satunya adalah cucunya adalah Hud ya. Ya adalah apa? Hud. Nanti ketemunya itu di Abir. Jadi salah satu anak daripada cucu daripada Sam ini adalah Abir. Abir itu punya anak namanya Syalih, yaitu keturunannya kepada Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Hud tadi keturunan Abir itu adalah Iram bin Sam. Jadi Abir, nanti Abir ini ada yang namanya anaknya Iram, ada yang namanya tadi apa? Siapa tadi? Yang kemudian cucunya. Jadi nanti ketemunya di sini di Abir ini. Jadi dan zamannya Nabi Ibrahim di bawah zamannya Nabi Hud. Ya, Nabi Hud dulu zamannya, baru kemudian ke zaman Nabi Ibrahim. Ya. Dan beda sukunya, Nabi Hud adalah orang Arab, sedangkan Nabi Ibrahim bukan orang Arab, orang Babilonia, orang Irak. Seperti itu, Bu. Nah, nanti dari Nabi Ibrahim alaihi salam, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punya 2 cabang lagi, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak Yakub. Yakub punya lakop Israel. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub. Sedangkan Nabi
Ismail punya anak keturunan lagi, yaitu sampai silsilahnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim mempunyai julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari dua anaknya ini semuanya jadi nabi. Bani Israel kan banyak nabi-nabi dari Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Harun, semuanya itu dari sampai kepada Nabi Isa adalah Bani Israel. Sedangkan dari keturunan anak Nabiullah Ismail adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah orang-orang Bani Israel menolak kenabian Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel. Sedangkan sebelum Nabi Muhammad para nabi itu adalah dari kalau keluarga Bani Israel semuanya. Jadi gitu Bu ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.